Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie, channel ide jualan ibu rumah tangga. Dalam video kali ini saya akan berbagi lagi resep ide jualan. Kali ini saya membuat satu resep, satu adonan menghasilkan dua jenis makanan ya, yaitu menghasilkan donat hias mini ulang tahun dan satunya lagi menghasilkan pizza gembul mozzarella ya bun. Cara bikinnya ini mudah banget ya, dan super simple banget ya. Misalkan teman-teman kebetulan ada yang order pizza dan order donat bebarengan, teman-teman bisa banget menggunakan resep ini ya. Insya Allah resepnya ini anti gagal, mudah diikuti, dan pastinya ini modalnya super ekonomis ya bun, dan hasilnya pun cantik. Sebelum menyimak, bantu dulu channel saya ya bun dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Yang pertama, siapkan 250 gram tepung terigu, lalu ada 3 gram ragi, susu bubuk, gula pasir, dan bread-in powder. Untuk ini resep lengkap dan kisaran modalnya silahkan teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Kita tambahkan bahan-bahan cairnya yang sudah tertera di video ya. Di sini saya akan memixernya dengan metode all in one ya, langsung bruk-bruk aja di dalam wadah, langsung kita mixer. Ini saya mixer menggunakan kecepatan rendah dulu ya bun. Kita mixer sampai dengan adonannya ini padat. Buat teman-teman yang masih ragu ya, bisa banget diaduk dulu menggunakan spatula, nanti kita tambahkan lagi bahan cairnya kalau kurang ya. Kita mixer. Nah, kalau sudah menggumpal seperti adonannya, kita naikkan mixernya kecepatan ke nomor 2. Untuk memixer adonan ini, saya memakai hand mixer, cukup di kecepatan 1 dan 2 saja. Nah, ini apes banget ya bun, kebetulan mixernya ini patah lagi ya spiralnya tuh. Jadi ini udah beberapa kali patah, saya las lagi, patah, las lagi ya. Jadi memang bukan pertama kalinya patah. Karena kalau beli lagi kita butuh modal lagi kan bun. Gak apa-apa ya, kita las-las lagi aja selama masih bisa. Kita lanjutkan menguleninya sampai di tingkat keelastisan yang kita inginkan. Ini kita masih mixer kembali sampai rata. Kalau sudah, ini matikan mixernya, pindahkan adonan di alas kerja. Olesi permukaan adonan menggunakan minyak tipis-tipis supaya tidak mudah kering. Nah, yang pertama di sini akan saya ambil sekitar 160 sampai 170 untuk berat adonannya ya. Nah, kalau sudah, ini yang 160 ini akan aku buat adonan pizza ini, kita pisahkan dulu ya. Kita taruh di loyang. Kemudian untuk sisa adonannya ini buat adonan donat, ini akan saya bagi-bagi lagi untuk masing-masing adonan beratnya sebesar 13 gram. Kita bagi-bagi dulu satu per satu. Untuk sisa adonannya ini kira-kira menghasilkan sekitar 22 sampai 24 piece ya. Karena saya bikinnya itu nggak ngepas ya bun. Takutnya satu ada yang rusak ataupun satu ada yang gagal, jadi bisa mengantisipasi. Nah, kita ambil satu adonan, kita ke tahap rounding adonan donatnya dulu ya, seperti ini. Untuk roundingnya saya menggunakan bantuan papan telenan ya, supaya lebih mudah dan lebih padat dan tidak bocor untuk bagian bawahnya. Lakukan sampai dengan selesai. Dan ini udah selesai semuanya. Nih, adonan pizza juga udah selesai. Saatnya kita akan resting. Untuk adonan pizza ini akan saya proofing selama 1 jam, sedangkan adonan donat ini akan saya resting selama 30 menit. Nah, ini pertama kita urusin dulu untuk adonan donatnya. Ini sudah di resting selama 25 sampai 30 menit sampai setengah mengembang ya bun. Untuk tahap selanjutnya kita akan balurin dulu adonan donatnya tipis-tipis menggunakan tepung terigu seperti ini ya.
lakukan satu-satu sampai dengan selesai. Untuk adonan pizzanya kita akan tunggu sampai dengan 45 sampai 1 jam ya. Jika sudah dibalurin, kita siapkan cetakannya ya. Ini saya cetakannya manual, bikin sendiri dari bekas botol. Untuk diameternya ini 4 cm. Kita ambil satu adonan, kita cetak dan tekan-tekan. Jadi saya nggak degasing full ya, nggak ngeluarin gas, cukup dikeluarin setengahnya aja ya bun, supaya donatnya ini tinggi dan menul-menul. Lakukan sampai selesai ya, sampai semuanya sudah dicetak. Dan ini dia hasilnya ya, udah dicetakin satu persatu. Saatnya untuk donatnya ini akan kita proofing ya. Ini saya proofing sampai dengan 1 jam sampai 1,5 jam. Selanjutnya kita ngurusin adonan pizzanya, ini sudah menggembul, sudah sekitar 50 menit. Kita kempiskan dulu, kita buang gas-gasnya dulu ya. Kita pipihkan. Dan untuk loyangnya ini saya menggunakan loyang berdiameter 22 cm ya bun. Ini kita pipihkan dulu, kita ratakan agar memenuhi dari cetakan atau loyang pizzanya. Di video kelihatan tipis banget ya, tapi nanti hasilnya benar-benar tebal ya bun, gembul. Nah pinggirannya ini saya tekan-tekan dulu supaya nanti dia ngembangnya itu sudah membentuk ya bun. Kemudian adonan pizzanya akan saya proofing lagi selama 30 menit. Dan ini dia hasilnya setelah di proofing 30 menit sudah mengembang. Saatnya kita ini ya, bantu tipis-tipiskan atau kita bentuk lagi ya bun. Untuk bagian pinggirannya, lalu kalau sudah kita tusuk-tusuk bagian tengahnya menggunakan garpu supaya nanti tidak menggembung waktu dipanggang. Kalau sudah ditusuk-tusuk, selanjutnya saya siapkan tuangkan pakai saus pasta ya, seperti ini. Ini simple banget, nggak perlu bikin-bikin dan rasanya enak ya. Ini kurang lebih takarannya 1 sendok makan sampai 2 sendok makan, sesuaikan selera saja. Ini kita ratakan dulu. Kalau sudah rata, baru kita bisa kecerin dengan mayones ataupun saus. Lalu untuk toppingnya di sini saya sudah siapkan irisan beef patty, kemudian ada ini ya, sosis dan keju parut. Pokoknya untuk bahan-bahan dan topping-topping silahkan bisa lihat di kolom deskripsi ya bun. Ini saya taburin untuk potongan beefnya seperti ini, dikecarin bagian atasnya. Kalau sudah, ini saya akan taruhin potongan sosis ya, ini melingkar memenuhi pokoknya ini, karena semakin banyak kita kasih toppingnya ini bakalan semakin gurih dan enak. Nah kalau sudah, ini saya akan taruhin lagi mayones di bagian atasnya dan persausan, lalu nanti akan saya taburi dengan keju parut. Nanti untuk sentuhan terakhir saya akan kasih juga mozzarella tipis-tipis, kemudian ini ya taburan daun parsley, atau sesuaikan kembali lah ya dengan topping masing-masing di rumah. Kemudian ini akan saya panggang ini 5 menit di rak bawah ya, dengan nyala api besar, kemudian pindahkan ke rak atas sampai dengan matang, kurang lebih waktunya 10 menit. Dan ini dia hasilnya, pizzanya masih panas-panas, gemoy banget kan, padahal tadi kelihatannya tipis banget ya adonannya ya bun, tapi ini hasilnya gembul. Kita potong dulu ya untuk pizzanya. Wow, ini bisa lihat ya, untuk tekstur pizzanya ini benar-benar empuk, gembul seperti ini. Kita potong-potong menjadi 8 bagian sama rata. Untuk motongnya ini masih panas-panas ya bud, supaya mozzarellanya ini nggak keburu kaku. Kalau sudah, ini akan saya kemas dulu. Untuk boxnya di ukuran 22 cm. Tuh ya, udah muat. Pizzanya sudah matang, sudah jadi. Kita taruhin dulu pelengkapnya, saus pedas. Untuk pizzanya kita sisihkan terlebih dahulu ya bun. Kita tutup dulu.
Selanjutnya kita akan goreng donat ya, karena tadi udah di proofing selama 1,5 jam. Saatnya kita goreng donat satu persatu. Pastikan untuk minyaknya ini sudah panas terlebih dahulu ya. Teman-teman kalau mempunyai termometer untuk minyak juga bisa banget, silahkan digunakan ya. Untuk teknik menggorengnya sama pada umumnya, kita balik cukup 1 kali saja ya kita goreng. Kalau satu sisi sudah kecoklatan, baru kita akan balik kembali ya bun. Kalau sudah matang, donatnya siap kita angkat dari penggorengan. Jangan lupa kita alasi dengan kertas minyak ataupun tisu itu ya, tisu roll ya teman-teman, supaya bisa menyerap ini ya sisa kandungan minyak di dalam donat. Nah seperti ini bun, jadi saya alasi dengan tisu roll seperti ini ya. Ini kita akan diamkan dulu sampai dengan suhunya turun. Nah setelah dingin baru ini kita akan kasih topping ya. Untuk boxnya saya menggunakan ukuran box 27 cm. Ini satu boxnya akan diisi sebanyak 20 piece donat mini ya. Untuk toppingnya ini saya menyesuaikan dari requestan pelanggan saya ya. Misal yang request satu rasa juga bisa, ada yang minta berbagai macam rasa juga bisa. Kita topping dulu ya teman-teman untuk donatnya sampai dengan selesai satu persatu. Untuk varian rasanya di sini ada blueberry, red velvet, tiramisu, kemudian ada cappuccino juga ada ya bun. Strawberry. Nah hasilnya seperti ini, kita rias-rias dulu ya untuk dekorasi hias donatnya. Untuk hiasan donatnya ini simple banget ya, tinggal kreasikan sesuaikan dengan kreasi masing-masing di rumah ya bun. Dan ini hasilnya donat mini hias ulang tahunnya udah jadi. Tuh cantik banget ya donatnya, gembul-gembul meskipun kecil-kecil. Terakhir saya kasih ucapan yang ulang tahun dulu ya. Nah donatnya ini sudah siap, udah jadi, kita tutup lagi. Dan ini dia hasilnya, satu resep menghasilkan 2 macam jenis makanan, yaitu menghasilkan donat, 1 box donat, dan menghasilkan 1 box pizza ya. Resepnya ini mudah diikuti, anti gagal buat teman-teman pemula yang baru mau memulai jualan. Modelnya pun tergolong super ekonomis dan irit. Silahkan bisa intip untuk resep dan kisaran modalnya di kolom deskripsi ya bun. Sekian dulu ya video tutorial kali ini, karena saya akan mengirim orderan donat dan pizzanya terlebih dahulu. Semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih.